Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikita Siti dan teman saya Almiyatul Husnah. Di sini kami akan presentasikan tentang pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan beberapa kali berubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenalan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan menghasilkan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dan wajib pajak. Yang pertama, subjek pajak itu 1. Orang pribadi, 2. Badan, 3. Bentuk usaha tetap, 4. Warisannya belum terbagi. Subjek pajak yang dapat dibacakan menjadi 2. 1. Subjek pajak dalam negeri, yaitu 1. Subjek pajak orang pribadi, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 1 tahun dalam jangka 12 bulan. Subjek pajak badan yaitu pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah. Ketiga, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang perlu dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 2. Orang pribadi yang tidak mendapatkan tinggal di Indonesia dan kedudukannya tidak di Indonesia. Terus perbuatan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pajak dalam negeri yaitu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima ataupun diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan modal. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum. Wajib menyampaikan SPT. Wajib pajak luar negeri. Yang pertama, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber hasilnya di Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, tarif pajak digunakan adalah tarif sepadan. Yang keempat, tidak wajib menyampaikan SPT. Objektif dibagi menjadi 2, yaitu mulai dan berakhir. Yang mulai, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. 1. Saat dilahirkan. 2. Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri dalam saat didirikan atau bertempatan kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUT, yaitu saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan belum terbagi, yaitu saat ditimbulnya warisan yang belum terbagi. Yang berakhir yaitu subjek pajak dalam negeri orang pribadi. 1. Saat meninggal. 2. Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dalamnya subjek pajak dalam negeri badan saat dibubarkan atau tidak lagi bertempatan kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUT
yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BOT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BOT, yaitu saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan belum terbagi, yaitu saat warisan telah selesai dibagikan. Dan selanjutnya yaitu tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, jabatan perwakilan diplomatik, konsulan, atau jabatan lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional. Yang keempat, penjabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Yang 7, dividen. Yang ke-8, royalti atau imbalan atau pengenaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan dan sehubungan dengan penggunaan harta. 10, menerima atau pengelolaan pembayaran berkala. Yang 11 yaitu keuntungan karena pembebasan utang kecuali sebagai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13, selisih lebih karena menilai kelebihan aktiva. 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang perjalanan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan note yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19, surplus Indonesia. Tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetor modal. 4, penggantian atau imbalan sehubungan dan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau berbagai laba yang diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Yang 8, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
Yang kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komentitor. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventural berupa bagian laba dari badan pasangan usaha. Yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. 12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. 13, bantuan atau santunan dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Dasar pengenalan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak, yaitu dasar pengenalan pajak, penghasilan kena pajak WP badan, yaitu sama dengan penghasilan note. Penghasilan kena pajak WP orang pribadi sama dengan penghasilan note dikurangi PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak yaitu perhitungan besarnya penghasilan note bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Menggunakan pembukuan, 2. Menggunakan norma penghitungan penghasilan note. Menggunakan pembukuan, penghasilan 6 pajak WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurangi PTKP. Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak atau kawin, istri tidak bekerja dan mempunyai 2 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya persentase norma untuk dokter di Jakarta 50%, penerimaan bruto praktik dokter di rumah Jakarta setahun 500 juta. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut. Sebagai seorang dokter, 50% dikali 500 juta sama dengan 250 juta. Penghasilan tidak kena pajak sebesar 67.500.000. Penghasilan kena pajak 182.500.000. Penghasilan tidak kena pajak besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah: pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri dan suami. Keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sejarah dan semanda serta anak angkat. Contoh perhitungan PTKP. Joko sudah menikah dengan mempunyai anak. PTKP Joko adalah PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan WP kawin sebesar 4.500.000, tambahan satu anak 4.500.000 dengan jumlah 63 juta. Tarif pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sampai dengan 50 juta 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu 25%. Wajib pajak dalam negeri berupa perseroan terbuka paling sedikit 40%. Jika dapat memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 5%. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 triliun sebesar 50% yang dikenakan sampai dengan 4.800 juta. Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh dikali tarif pasal 17.
Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan anak pajak dikali tarif asal 17 sama dengan penghasilan neto dikurangi PDAP dikali tarif asal 17 sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenalkan UPPH dikurangi PDAP dikali tarif asal 17. Contoh soal, Gunawan pada tahun 2018 mempunyai penghasilan anak pajak sebesar 251.850.600.000. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah penghasilan anak pajak, yaitu 251.850.600.000. Pajak penghasilan yang harus dibayar 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 191.850.000 sama dengan 28.777.500. Jumlah 31.277.500.000. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.